Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelas Ajis dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, semua dapat hadir. Sebelum memulai pelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Ajis, Hadir. Reskiana, Priska, Rosa, Winda, Ratna, Rizka, Junia, Marina, Nadia, Nazla. Baik anak-anakku sekalian, Bapak ucapkan untuk hari ini tanggal berapa sekarang? 21 Oktober bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Selamat Hari Santri. Makanya kalian sekarang atau hari ini diwajibkan berpakaian dengan pakaian busana muslim untuk memperingati Hari Santri. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat Hari Santri Nasional. Dan sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin tahu dulu rasa nasionalisme kalian. Kalian tahu Pancasila tidak? Apa itu Pancasila? Apa? Dasar negara apa? Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Nah, untuk dasar negara Republik Indonesia, Bapak ingin tanya dulu. Kalian ada yang tahu butir-butir Pancasila? Tahu? Sila pertama siapa yang bisa menyebutkan? Ajis, apa Ajis? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Bagus, tepuk tangan sekali. Kalau sila ketiga apa? Sila ketiga? Sila ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Yang kencang dong. Kagak kedengeran. Sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus sekarang sila kedua. Kemanusiaan yang adil negara. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagus sekali, tepuk tangan buat kalian. Terima kasih kalian, walaupun Bapak acak butir-butir Pancasila, ternyata kalian tahu semua ya. Dan memang harus tahu itu adalah dasar negara Republik Indonesia. Jadi dasar-dasarnya itu adalah Pancasila. Dan lambangnya itu adalah lambang burung Garuda. Baik, terima kasih. Kita langsung saja memasuki ke materi yang akan Bapak berikan, yaitu kamera pencahayaan dan tata suara. Baik anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke materi yaitu tentang menganalisis komposisi gambar dan merancang komposisi gambar. Tapi sebelum Bapak lanjut materinya, ada yang masih ingat materi sebelumnya yang udah Bapak berikan tentang apa? Ya, saya Pak. Ya silakan Kenji, apa nih untuk materi sebelumnya? Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang kamera movement, SOP, pengoperasian kamera. Di antaranya yaitu cara masang lensa, cara masang tripod, setting white balance, jenis lensa dan kegunaannya, dan lain-lain. Baik, terima kasih Kenji. Nah, alhamdulillah ada yang masih ingat ya, ada yang masih ingat dan menyimpulkan bagaimana pembelajaran sebelumnya.
Jadi di pembelajaran sebelumnya yaitu adalah tentang apa Kenji? Tentang SOP Pengoperasian kamera. tentang SOP pengoperasian kamera. Jadi sebelum masuk ke materi tentang komposisi gambar, kamera movement, angle kamera, kalian harus tahu dulu nih dasarnya cara mengoperasikan kamera atau SOP-nya itu seperti apa. Jadi di materi sebelumnya sudah Bapak berikan tentang SOP pengoperasian kamera, diantaranya adalah bagaimana cara memasang tripodnya, bagaimana cara memasang lensanya, bagaimana cara setting white balance-nya, segitiga eksposurnya, cara menghidupkan atau mematikan kameranya. Nah itu yang dasar terlebih dahulu untuk pengoperasian kamera. Setelah belajar cara mengoperasikan kamera atau SOP-nya, baru kita akan beranjak pada menganalisis komposisi gambar. Jadi pondasinya sebelum kalian melakukan syuting harus tahu dulu nih komposisi gambar itu seperti apa. Nah, pada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dalam mata pelajaran tata kamera, pencahayaan, dan tata suara, yaitu pertama adalah menentukan komposisi gambar. Yang kedua adalah menganalisis komposisi gambar. Yang ketiga adalah memilah komposisi gambar, dan yang terakhir adalah merancang komposisi gambar. Selanjutnya, nah ini adalah tujuan pembelajarannya. Dalam kegiatan diskusi nanti kalian dibagi kelompok nih. Dalam kegiatan diskusi nanti peserta didik atau kalian dapat menentukan estetika gambar dengan serius dan teliti. Jadi kalian menentukan estetikanya, nilai seninya, bagaimana untuk menentukan komposisi gambar. Jadi harus teliti. Nanti ada materi-materi yang akan Bapak berikan, kalian juga diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis estetika gambar pada materi komposisi gambar dengan serius dan teliti juga. Jadi kalian dalam pembelajaran ini harus serius. Kenapa harus serius? Karena dengan belajar komposisi gambar, belajar tentang tata kamera, siapa tahu nantinya kalian akan menjadi seorang kameramen yang handal di stasiun TV internasional. Amin ya. Bapak doakan selalu, mudah-mudahan kalian menjadi seorang kameramen yang baik nih. Yang ketiga, melalui kegiatan penyajian video atau gambar, peserta didik dapat membandingkan jenis komposisi gambar dengan serius dan rasa ingin tahu. Nah, pasti kalian juga nanti bertanya-tanya nih. Ini untuk cara melakukan komposisi gambar ini seperti apa? Pasti kalian juga ingin tahu dan ingin bisa ya. Yang berikutnya tolong bacakan Ajis. Apa Ajis? Melalui kegiatan berbagai sumber belajar, buku, modul, dan sumber internet, peserta didik dapat memilih komposisi gambar yang dihasilkan agar menarik, penuh estetika dengan serius dan teliti. Nah, jadi melalui kegiatan dari berbagai sumber belajar, maksudnya sumber belajar ini Bapak itu materinya angkat dari buku dan sumber internet. Kalau internet kan banyak, kalian bisa googling. Jadi nanti kalian bisa memanfaatkan gadget kalian atau handphone kalian untuk mencari nih tentang materi komposisi gambar selain yang nanti Bapak terangkan. Yang terakhir, melalui kegiatan diskusi atau kelompok dan presentasi penyajian, peserta didik dapat merancang hasil komposisi gambar pada sebuah video gambar dengan tepat dan presisi. Karena dalam komposisi gambar ini harus tepat dan presisi. Karena sudah ada aturan-aturan baku mengenai komposisi gambar. Komposisi gambar tadi adalah salah satu unsur yang menunjang dalam pengambilan gambar. Yang baik adalah komposisi. Jadi komposisi gambar ini adalah salah satu yang menunjang dalam pengambilan gambar. Nah, untuk konsep dasar komposisi gambar yaitu berkaitan dengan seni dan estetika. Nah, komposisi gambar ini dasarnya itu berkaitan dengan komposisi, estetika, perasaan, dan emosional. Nah, komposisi ini berkaitan dengan hal-hal tersebut. Terus jenis-jenis komposisi gambar, silakan Kenji, terlihat nggak dengan kacamatamu? Lihat ya. Apa Kenji? Komposisi
komposisi gambar merupakan fondasi dasar dalam pengambilan gambar. Baik, komposisi gambar merupakan fondasi dasar dalam pengambilan gambar. Baik, kita lihat dulu contoh video yang akan Bapak tayangkan. Contoh video ini adalah berkaitan dengan komposisi. Kalian bisa lihat, simak dengan baik-baik ya. Halo. Ya, selain shot dan kamera angle, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat pengambilan gambar. Dan kali ini saya akan membahas tentang komposisi dan framing gambar. Ya, buat teman-teman yang belum sempat lihat Baik, tentang kita pembahasan tentang cepat shot saja. dan kamera angle, kita membuat frame menunjukkan sebuah adegan atau orang ataupun objek tertentu dalam suatu frame kamera. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk mendapatkan komposisi framing yang baik, yaitu ketika kita membuat frame untuk subjek manusia, ada yang namanya headroom atau ruang antara kepala dengan frame atas. Kita harus mengatur ukuran dari headroomnya agar pas, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Jika kita tidak memberi ruang di atas kepala subjek, gambar bisa terkesan seperti kepala subjek terpotong. Dalam video pembelajaran tersebut tadi sudah ada beberapa komposisi yang dijelaskan. Baik, Bapak akan menjelaskan secara lebih detail lagi terhadap komposisi. Yang pertama adalah framing. Framing, coba tolong bacakan yang di belakang. Framing adalah kaidah penempatan dalam elemen gambar ke dalam frame atau bingkai yang bertujuan untuk memposisikan objek pada komposisi yang baik sehingga tercipta keseimbangan frame dari segala arah. Baik, terima kasih. Framing adalah kaidah penempatan elemen-elemen gambar ke dalam frame atau bingkai. Nah, bertujuan untuk apa? Untuk memposisikan objek pada komposisi yang baik sehingga tercipta keseimbangan frame. Nah, framing ini untuk keseimbangan frame antara sisi kanan dan kiri, atas bawah ini harus seimbang. Itu yang dimaksud dengan framing. Nah, untuk framing sendiri kalian mempunyai sebuah handphone. Kalau menggunakan foto ada suka ada ini garis-garis ini nggak? Atau ini yang disebut dengan rule of third atau aturan sepertiga. Ada 3 bagian horizontal dan 3 bagian vertikal. Nah, ini untuk menentukan framing itu supaya segaris di antara rule of third tersebut ya. Simetri. Nah, kalau simetri apa, Ajis? Tolong bacakan, Ajis. Simetri apabila menempatkan objek tepat di tengah-tengah layar dan simetris, mungkin hasil komposisi gambar tidak begitu menarik. Karena itu diusahakan dalam menempatkan objek tunggal simetri dan hasilnya akan lebih menarik. Nah, jadi untuk simetri sendiri itu tidak harus menempatkan subjek atau objek itu berada di tengah. Tadi udah ada garis bantu atau rule of third tersebut supaya garis itu lebih presisi atau subjek dan objek itu lebih presisi berada di dalam frame. Headroom, kita masuk ke headroom. Nah, headroom sendiri adalah merupakan salah satu komposisi gambar yang memberikan ruang antara kepala bagian atas dan frame bagian atas. Jadi jangan main asal potong. Jadi kalau kalian main asal potong, gambarnya kurang enak dipandang ya, kurang elok. Misalkan untuk frame-nya dipotong segini nih kepalanya. Kira-kira enak nggak ketika kalian nonton TV ada sebuah film tiba-tiba kepala manusianya itu kepotong segini, enak nggak nontonnya? Kurang enak kan? Nah, itu kurang indah. Makanya harus ada nilai estetiknya, nilai seninya, nilai keindahannya pada sebuah foto ataupun video. Nah, ini adalah salah satu contoh headroom. Contoh headroom itu adalah ruang kosong di atas kepala di sini. Ukurannya berapa untuk ruang kosong di atas kepala? Kurang lebih itu 5 jari atau 1 jengkal. Terus ada yang disebut dengan nose room atau looking room. Looking apa looking? Melihat, room, ruang. Nah,
Nah, jadi ada ruang melihat. Ketika ada subjek sedang melihat, misalkan ke sebelah kiri Bapak nih, sedang melihat ke sebelah kiri Bapak, itu berikan ruang kosong. Berikan ruang kosong di depannya. Itu yang disebut dengan looking room atau nose room. Ada yang disebut dengan walking room. Kalau walking room itu apa? Ruang untuk berjalan. Jadi jangan sampai ketika ada ngambil adegan orang yang sedang berjalan, kalian frame-nya dipotong di depannya. Itu seolah-olah nantinya si subjeknya itu akan menabrak, bukan akan menuju ke suatu tempat, tetapi akan terlihat seperti menabrak ya, menabrak. Nah, itu untuk walking room. Baik, sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Saya Pak, makanya. Ya, Jis, apa Jis? Setelah kan tadi Bapak menjelaskan tentang komposisi dalam gambar. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah dampak atau pengaruh ketika salah menerapkan komposisi gambar? Pertanyaan yang sangat bagus. Tepuk tangan dulu buat Jis nih. Jadi, apa dampaknya untuk salah menerapkan komposisi, gitu kan? Ya Pak. Dampaknya ketika salah menerapkan komposisi itu, gambar menjadi kurang bagus untuk ditonton, kurang bagus untuk dipandang. Contohnya tadi ya Jis ya, ketika akan mengambil gambar walking room, itu dipotong frame-nya seperti ini misalkan. Ini kan ada ruang kosong. Terus Ajis potong gambarnya segini. Maka seolah-olah si subjek ini akan menabrak Jis. Jadi bukan akan menuju ke suatu tempat. Nah itu ketika Ajis salah menerapkan komposisi gambar ya. Ngerti Jis? Ngerti Pak. Nah baik, yang lain mengerti ya? Sampai saat ini suara Bapak masih kedengaran ke belakang? Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Sekarang masuk ke imaginary line atau garis imajiner. Garis imajiner itu apa? Imajiner, imajinasi, garis khayal. Nah ya, jadi imaginary line itu atau yang disebut juga dengan garis imajiner adalah garis khayal. Jadi ketika ada, contohnya ada dua subjek yang sedang berbincang, itu harus ditentukan garis imajiner. Kenapa? Karena untuk pergerakan kamera supaya tidak salah menempatkan posisi kamera untuk selanjutnya. Contohnya seperti ini. Ketika menerapkan garis imajiner dengan dua orang subjek yang sedang berbincang, ini Bapak ambil contoh misalkan kamera pergerakannya ada di sebelah kiri Bapak. Maka garis atau sumbu aksis 180 derajatnya adalah di sebelah kiri Bapak. Karena penempatan kamera pada awalnya itu ada di sebelah kiri Bapak, kecuali penempatan kamera awalnya atau kamera intinya itu ditempatkan di sebelah kanan. Maka ketika sudah menerapkan kamera intinya di sebelah kiri, pergerakan kameranya itu harus semua ada di sebelah kiri, di sebelah sini. Mengerti ya? Baik, ini untuk garis imajiner. Jadi nggak boleh melewati garis imajiner. Berikutnya ada blocking kamera. Nah, blocking kamera itu berkaitan dengan garis imajiner tadi. Blocking kamera itu tidak boleh melewati garis imajiner atau garis imajinasi. Itu untuk blocking kamera. Kenapa nggak boleh? Nanti ada miskonsepsinya. Bapak jelaskan di materi-materi yang berikutnya nih. Aerial shot atau merupakan pengambilan gambar daratan yang diambil dari udara menggunakan kamera pesawat atau drone. Nah, kalau sekarang itu sangat mudah sekali untuk mengambil gambar landscape pemandangan dari atas itu menggunakan drone. Tetapi kalau zaman dulu itu untuk menggunakan kamera bisa mengambil gambar keseluruhan landscape dari atas itu harus menggunakan pesawat. Selanjutnya adalah over the shoulder. Over the shoulder sendiri adalah melakukan pengambilan gambar dari belakang punggung subjek. Kamera A ini ya, kamera A itu harus di sebelah kanan si subjek.
Kalau kamera B itu harus berada di sebelah kiri. Kalau lebih seperti itu, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, saya mau bertanya. Ya, bagaimana? Apa sih efek ketika salah menerapkan pada pengambilan gambar over the shoulder? Kesalahan penerapan pada imaginary line atau over the shoulder. Ini sangat fatal sekali Salma. Kalau Salma salah menerapkan pada komposisi gambar over the shoulder, bagaimana fatalnya? Kita bisa lihat. Tadi sudah menemukan garis imajiner. Sumbu aksinya adalah 180 derajat. Maka over the shoulder itu dilakukan harus berada di ruang 180 derajat pergerakan kameranya. Nggak boleh melintasi ke sini. Bagaimana kalau sampai melintasi Pak? Salah menerapkan, bagaimana akibatnya? Fatal nggak? Fatal sekali. Kita lihat contoh. Akan seperti ini ketika dieditnya. Dua lagi. Candid shot. Itu merupakan salah satu komposisi gambar yang mengambil gambar dilakukan dengan Posisi miring. meletakkan kamera posisi miring sehingga gambar terkesan atraktif atau dinamis. Biasanya ini pengambilan gambar seperti ini ada di acara-acara musik. Kalian pernah nonton nggak acara-acara musik? Contoh seperti Dahsyat, Inbox, pernah nggak? Itu banyak sekali melakukan pengambilan gambar candid shot atau miring ya, miring supaya apa? Lebih dramatis lagi. Berikutnya crazy shot, hampir sama crazy shot juga untuk pengambilan gambar musik atau video klip. Nah, salah satu komposisi yang tidak memiliki aturan baku. Jadi crazy shot ini tidak memiliki aturan baku. 5 orang, satu baris, kelompok 1, baris berikutnya kelompok 2, baris berikutnya kelompok 3, baris terakhir kelompok 4 ya. Nah, silakan kalian untuk melakukan diskusi tentang komposisi gambar. Imajinasi tadi mau di sebelah sini untuk kamera utamanya. Berarti pergerakan kamera 180 derajat ada di sini. Nggak boleh di sini. Ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 di sini. Kelompok 2 apa tadi? Headroom. Silakan lakukan pemotretan untuk modelnya di sini berdiri. Ada 2 atau 3 orang di sini. Lakukan pemotretan dengan headroom. Baik, setelah melakukan diskusi dan mencoba untuk memotret dengan menerapkan komposisi gambar, Bapak ingin meminta menyimpulkan dari tiap kelompok nih. Untuk kelompok 1 dulu, siapa yang mau menyimpulkannya? Silakan, Aziz. Dari hasil diskusi dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber mengenai berbagai komposisi, dengan teknik memotret dan komposisi gambar over the shoulder, maka kamera harus melalui garis imajiner dengan sumbu aksi 180 derajat. Jika tidak diterapkan, maka akan menghasilkan gambar yang tidak saling berhadapan. Baik, terima kasih Aziz. Baik, sekarang untuk kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang mau menyimpulkan dari hasil diskusi? Siap, Kenji, silakan. Dari hasil diskusi dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber mengenai komposisi gambar dengan teknik memotret, maka komposisi gambar headroom harus memberi ruang di atas kepala subjek tersebut kurang lebih 5 jari atau 1 jengkal. Kalau tidak, akan mengurangi estetika foto tersebut. Baik, terima kasih Kenji sudah menyimpulkan. Untuk kelompok 3 siapa yang mau menyimpulkannya? Saya, Pak. Ya, silakan Naila. Dari hasil diskusi dan pengumpulan dari berbagai sumber mengenai berbagai komposisi gambar dengan teknik memotret, maka komposisi gambar wall itu harus ada ruang kosong di depan subjek
agar seolah-olah subjek tersebut seperti berjalan menuju arah tujuan. Dan jika ruang kosong itu di belakang subjek, maka gambar yang akan dihasilkan akan kurang baik, atau seolah-olah subjek itu seperti menangkap sesuatu. Terakhir adalah kelompok 4, siapa yang akan memberikan penjelasan tentang diskusinya. Silakan, Robi. Dari hasil diskusi dan kumpulan informasi dari berbagai sumber mengenai komposisi gambar dengan teknik pemotret, maka komposisi gambar mushroom adalah pengambilan gambar dengan memberi ruang di depan objek agar objek tersebut terlihat memandang ke sesuatu ke arah depannya. Baik, untuk yang mau menyimpulkan, siapa untuk menyimpulkan? Ya, silakan. Kesimpulan hari ini kita belajar tentang konsep dasar komposisi gambar, jenis komposisi gambar, dan kesalahan penerapan pada komposisi gambar. Komposisi gambar diantaranya ada 1 headroom, 2 lookroom, 3 walking room, 4 blocking kamera, 5 overhead shower. Baik, terima kasih Dunia yang telah menyimpulkan pertemuan hari ini. Jadi pertemuan hari ini tadi sudah Dunia jelaskan, yaitu pertama adalah tentang konsep dasar komposisi gambar, yang kedua adalah jenis komposisi gambar, yang ketiga kesalahan penerapan komposisi gambar. Dan dalam komposisi gambar itu ada diantaranya tadi sudah kalian diskusikan, sudah kalian presentasikan apa yang disebut tadi over the shoulder, ada headroom, ada walking room, ada looking room, ya. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian untuk pertemuan hari ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini materi-materinya dapat kalian serap dengan baik, ya. Dapat kalian implementasikan nanti di pembuatan video selanjutnya. Dan selalu Bapak doakan kalian akan menjadi orang hebat, akan menjadi kameramen terkenal di salah satu televisi nasional ataupun internasional. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, silakan untuk ketua kelas Ajis untuk menutup pertemuan kali ini dengan doa. Baiklah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Yang pulang silahkan pulang, yang menggunakan kendaraannya jangan lupa hati-hati di jalan, selalu menggunakan safety riding, yaitu helm yang membawa motor. Salam untuk orang tua di rumah, semoga kalian menjadi anak soleh dan soleha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.